عدد نعم الله وإفضاله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberinya kita umur, kesehatan, kesempatan sehingga dapatlah kita berhadir menuntut ilmu agama di dalam masjid ini. Marilah kita sama-sama berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 38. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pasal yang kedua pada menyatakan perihal ilmu yang dar, yakni ilmu yang mendaruratkan, yang berilmu dengan dia. Jadi di pasal yang kedua ini kita bicara tentang ilmu yang dar, itu yang membahayakan, yang mencelakakan, yang bisa membinasakan orang yang berilmu tersebut dengan sebab-sebab yang akan disebutkan sebabnya kenapa jadinya celaka, kenapa jadinya binasa, mendaruratkan itu artinya membahayakan, hingga menjadikannya ulama dunia, sehingga dia menjadi ulama dunia, bukan ulama akhirat. Dan ulama usu, ulama usu itu ulama yang jahat. Ada juga ulama jahat, ulama yang menipu masyarakat, yaitu lawanan ilmu yang nafi'. Jadi ilmu yang dar tadi itu lawanannya ilmu yang nafi'. Ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dar tadi ilmu yang membahayakan, membinasakan. Yaitu lawanan ilmu yang nafi' yang telah tersebut segala perihalnya di pasal yang pertama
Sudah kita bicarakan di pasal yang pertama tentang ilmu yang nafi'. Maka sebagaimana telah tersebut di pasal yang pertama, bahwasanya asal segala kebajikan yang terdapat daripada ilmu yang nafi' itu sebabnya itu dari niat menuntut dengan ikhlas lillahi ta'ala, sebagaimana telah tersebut di tanbih yang ketujuh. Nah, jadi kita sudah bicarakan di pasal pertama, asal segala kebajikan itu jadi daripada ilmu yang manfaat. Dan ilmu yang manfaat itu hasil karena niat menuntutnya ikhlas karena Allah, bukan karena dunia. Dan itu sudah dibicarakan di tanbih yang ketujuh. Maka demikian pula kayak tujuan bahasa kitanya. Maka demikian pula segala kejahatan yang terdapat daripada ilmu yang dar, ilmu yang membahayakan, yang di pasal ini, yaitu pasal yang kedua ini, sebabnya apa? Sebabnya itu dari karena niat menuntut ilmu, karena mendapat segala guna atau manfaat dunia. Karena niatnya menuntut ilmu hendak mendapatkan segala manfaat dunia, seperti supaya dapat duit, supaya dapat pujian makhluk, supaya dapat dunia, supaya dapat pangkat di sisi manusia. Itu segala guna, segala manfaat dunia. Nah, itu karena niatnya tersalah, padahal yang dituntutnya sama, bahannya sama. Ilmu tasawuf juga sama, ilmu fikih juga, ilmu tauhid juga, ilmu ma'rifat juga sama. Tapi nang saikong menuntut karena Allah, saikong menuntut karena dunia. Maka sama-sama dapat ilmu, dapat. Cuman di akhirat kita belain. Ini selamat, ini celaka. Gara-gara niat aja tuh. Padahal gawiannya sama. Pengamalannya pun sama juga. Orangnya sama-sama sembahyang, sama-sama puasa, akhlaknya sama, cuman hatinya tadi menuntutnya bukan karena Allah, ini menuntut karena Allah. Hasilnya di akhirat kita ini celaka, ini untung. Nah, jadi niat itu sangatlah penting dibujurakan. Nah, yang tersebut di tanbih yang ke-6. Nah, sudah bicara kita tentang niat nang kada bujur nih dah menuntut ilmu, itu di tanbih yang ke-6 sudah lewat dah adanya. Dalilnya dari kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Napa jalan Imam Al-Ghazali? Wa'lam anna a'zamal asbabi fi rusukhi hadhil khaba'ithi fil qalbi talabul ilmi li ajlil mubahati wal munafasati. Artinya, ketahui olehmu bahwasanya yang amat besar pada ketetapan segala perangai yang jahat di dalam hati, yaitulah menuntut ilmu karena kebanggaan, supaya dibanggakan orang, supaya dibesarkan orang, dan kemenangan adanya, supaya menang dalam berdebat, supaya inya tuh bang paharatnya di kampung. Niatnya nang kayak itu. Ujian Imam Ghazali itu adalah perangai yang jahat di dalam hati. Nah, perangai yang jahat di dalam hati. Orang kan ada dalam tahunya, masalah niatnya kita aja Allah Ta'ala. Karena ini masalah hati. Kita juga nang tahunya,
kita ikhlas, kita kada ikhlas, kita juga nang tahunya Allah Ta'ala. Orang kada ada nang tahunya. Dikira orang ikhlasnya nonton, padahal kada ikhlas. Menuntut ilmu karena kebanggaan, supaya berbangga-bangga diri, supaya dibadahkan hebat, dan kemenangan adanya ya, supaya manang bertanding lawan orang manang, baharatan ilmu orang manang. Sebenarnya ilmu agama itu bukan untuk ditanding-tandingkan, diharap-harapkan, dipamer-pamerkan, tapi untuk diamalkan gitu. Dalilnya lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tata'allamul ilma litatabahaw bihil ulama'a wa litumaru bihis sufaha'a wa litasrifu bihi wujuhan nasi ilaikum faman fa'ala dzalika fahuwa finnar. Artinya, ujar Nabi, jangan kamu belajar ilmu karena buat bangga-bangga. Menuntut ilmu hendak berbangga-bangga, hendak dibadahkan hebat nih. Buat bangga melebihkan ulama. Nah, maksudnya ini hendak menandingi ulama yang ada di kampung. Contoh misalnya sudah ada ulama di kampung, nuntut ilmu aja dalam hati bang lah, supaya aku alim, supaya aku kawat menyamai ilmunya tuh jangan. Nah, supaya aku kawat mengalahkan niatnya tuh, supaya pamornya tuh kalah lawan aku aja. Nah, itu kan niatnya tuh salah dah. Nah, dan buat bermenang-menangan pada orang-orang yang tiada berakal. Maksud tiada berakal ini orang bodoh, supaya aku ini kalau disandingkan dengan orang yang bodoh dalam ilmu agama, aku menang. Aku pandang lebih menonjolnya taya kalau orang berilmu nih ditatayakan orang kada berilmu aja taya orang yang berilmu nih lebih menonjol. Nah, niatnya kayak itu. Bahkan misalnya supaya makau membunguli orang yang bodoh. Nah, itu bahaya lagi. Ini ada orang-orang bodoh misalnya di kampung, maksudnya bodoh nih, bodoh dalam ilmu agama, kawai dibunguli. Jadi orang memandang inya alim, kau dibunguli. Jadi orang jar tuan guru jar, nabi jar orang bodoh misalnya, tolong jar doakanlah ulun jar. Jadi jar nang tuan guru tadi, ikam bila minta doakan aku, ikam harus bayar sekian. Nah, karena ikam harus menghormati ulama, ujar dimanfaatkan ya. Nah, menuntut menghormati ulamanya tuh diantaranya jangan suruh-suruh aja, tapi harus diamploki. Nah, mamploki jangan sedikit. Lah, orang mamploki orang bungul bang, kok ini bunguli? Nah, itu kan apal gitu sampai kayak itu, memanfaatkan kebungulan orang dengan mencari duit. Nah, itu apalagi kayak itu niatnya nih. Sedangkan menyaingi orang nang bungul aja niatnya sudah tersalah, apalagi membunguli orang nang bungul, maksudnya bungul dalam ilmu agama lah. Guru ya, apa ya, nang bungul ditakon haram lah ya, makan riba, haram ya. Wah, caranya ada aja hukum memakruhakan barang ya. Pian memberi itu bangsa miliar yang biar kamu cari akan ya. Kena cari akan ya. Lalu kisah mencari di kitab. Padahal kan tidak membolehkan, memakruhkan gitu boleh. Transaksi riba loh. Lalu ini ulah-ulahnya dalilnya pintar bahasa Arab. La yahrumu riba ya. Fid darurah ya misalnya. Kada haram riba kalau terpaksa aja. Olah hukum ya. Lalu dibedahkan kitabnya, nah kalau riba tuh boleh aja bang kalau terpaksa ya. Lalu diberi orang duit semiliar karena kau mencarikan dalilnya nih kan, kau dihubung oleh tuh orang ngomong dalam ilmu agama nih. Apa lagi sampai yang kayak itu mahalal karena haram, nyata-nyata haram nih. Apa aja sambungannya? Belum lagi lah.
dan buat bermenang-menangan pada orang-orang yang tiada berakal, ya orang bodoh tadi. Lagi yang suka mujadalah ini berdebat. Aku nuntut ilmu aja atau aku belajar ilmu supaya aku alim, nyaman aku kau mendebat orang di kampung tuh mendebat bakalahi pandir nih, baharatan hukum nih niatnya itu. Dan karena supaya orang-orang menghormati kamu nih, itu niat salah juga nih. Menuntut ilmu supaya dihormati orang di kampung, supaya dituhakan, supaya dianggap ditawing halal, niatnya kayak itu. Maka barang siapa membuat yang demikian itu, maksudnya niatnya ada kayak itu di dalam hatinya, maka masuklah ia ke dalam api neraka. Nah, masuk ke neraka. Niat aja dah. Niatnya ada bujur. Ada menuntut ilmu orangnya cangkal menuntut ilmu hari-hari. Nang dibawa kitab tasawuf, kitab fikih. Cuma niatnya tersalah tadi. Boleh daripada menuntut ilmu amalkannya. Cuman karena niatnya tadi tersalah, di akhirat tuh masuk neraka. Ada masuk surga. Tapi ada batakon masuk akalnya kekal aja. Kada kekal bang, ada imannya ya lah. Cuman sakit aja dulu. Namun ada imannya kada kekal bang di neraka, tapi disiksa. Sekedar jahat hatinya kan, perangai hatinya tuh jahat kalau niatnya tuh kada kenal Allah Ta'ala tadi. Nah itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma btagha bihi wajh Allah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Artinya, barang siapa, halaman 39, barang siapa belajar ilmu atau mengajarkan ilmu sama juga yang betul yang perintinya kah? Yuk. Yang perintinya, yang diperintahkannya, perintinya, melihat baris inilah. Ya kita baca seadanya. Yang perintinya ilmu itu dibuat dengan ikhlas lillahi ta'ala. Artinya yang semestinya ilmu itu dituntut karena Allah, gitu lah. Yang semestinya ilmu itu dituntut ikhlas karena Allah. Tiba-tiba tiada ia belajarkannya itu hanya karena ia mendapat akan suatu hajatnya daripada dunia. Tiba-tiba sekalinya hanya menuntut ilmu itu karena hendak mencari keperluan dunia. Itu nah bahasa tanya hajat itu kan keperluan dunia mah duit ya lah, duit, dinar, dirham, pangkat dunia, apalagi pujian manusia, nyaman berdatang, nyaman diterima gawian. Niscaya tiadalah ia mendapat cium bau surga di hari kiamat. Ini tiadalah ia dapat masuk surga adanya. Nah, artinya mencium bau aja kan, mencium bau surga aja kan, apalagi masuk surga. Sedangkan bau surga itu jadi 500 tahun perjalanan itu sudah keciuman jaraknya nih. Situ surga ya Allah. Sini kita 500 tahun perjalanan gitu nah, 500 tahun perjalanan itu sudah keciuman bau surga. Mencium bau surga aja ada, apalagi masuk surga. Orang menuntut ilmu karena mencari dunia deh niatnya, bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Dalilnya lagi
dari kitab Bidayatul Hidayah. Fa'lam ayyuhal harisul muqbilu ala iqtibasil ilmil muzhiri katanya min nafsihi sidqar raghbati wa partat ta'attushi ilaihi innaka in kunta taqsudu bi talabil ilmi al munafasata wal mubahata wa taqaddum 'ala al aqran wal istimalati wujuhin nas ilaika wa jam'a khutamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika wa halaki nafsika wa bagi akhiratika bidunyaka fasafaqatuka khasiratun wa tijaratuka basiratun wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi usranika wa huwa kaba'i sayfin ma'a qati tarikin kama qala sallallahu alaihi wasallam man a'ana ala ma'siyatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Jadi ngomong Ghazali nih. Artinya, maka ketahui olehmu hai yang amat kepengen mendapat ilmu, lagi yang menyatakan dirinya kebenaran, ragibnya, ragib itu kan gemar. Artinya jasidin wahai orang nang hendak dapat ilmu nih, wahai orang nang menyatakan dirinya itu memang haus dengan ilmu, gemar dengan ilmu. Ragib itu gemar dan sangat dahaganya pada ilmu, artinya haus dengan ilmu, lapar dengan ilmu, dahaga itu kan haus. Bahwasanya jikalau engkau punya kasab, punya niat dalam hati menuntut ilmu itu karena engkau hendak dapat kemenangan pangkat, aku menuntut ilmu jangan supaya kena alim, supaya kena bila jadi pembakal dipilih orang langsung karena alim bang, kan? Atau supaya jadi bupati, nah aku kiai bang, yang mana aku terpilih nang lain lawan-lawannya kada kiai. Aku ini kan dipandang orang alim nih, alim nih pasti warok, pasti kada korupsi. Nah niatnya kayak itu, nak mencari pangkat dan dapat terdahulu dari lain-lain. Niatnya nih, niatnya kayak itu, misalnya terdahulu dari lain. Maksud terdahulu dari lain, contohnya kayak ini, apabila boleh sim ini ya. Oh, tuan guru bang boleh sim, dulu kan sini, dulu kan sini. Nah niatnya supaya gitu. Boleh SIM, nggak boleh STN, nggak STNK, atau misalnya di rumah sakit, ya Allah, kan kita aja tenang, antri itu di mana? Molah SIM, pembagian apa bantuan sosial, ya kalau antri kalau gitu tuh, apalagi di rumah sakit, hendak berobat, antri, menunggu panggilan, macam-macamnya lagi ya kalau di ATM aja antri, di bank antri juga ya Allah. Nah, aku hendak menuntut ilmu supaya aku alim, supaya aku kena di masyarakat aku didahulukan terus, biar berduli datang didahulukan juga. Nah niatnya kayak itu salah aja dah, niat kayak itu. Nah, dan dapat terdahulu dari lain-lain dan dapat dihormatkan oleh orang-orang pada engkau. Maka dia sudah bujur lah kalau tuan-tuan guru, apalagi ulama-ulama tuh, misalnya acara nafkah, acara besar, misalnya acara haulan, itu belain tuh makanannya tuh. Oh, bubuhan guru-guru aja, masukkan ke kamar ya. Nah, buat murid-murid biasa di situ aja makan. Ya Allah, dilainakan ada anggurnya, ada apelnya, macam-macam aja. Niatnya supaya jadi tuan guru, supaya dihormati kayak itu. Nah, itu tak salah juga. Niatnya supaya kita nyaman, kita dihormati orang, dilayani orang, didahulukan orang, dicium orang tangan, disambut orang, walaupun tadudi datang, diandak orang di tawing halat. Niatnya kayak itu. Nanti untuk ilmu nih, dan dapat dihormatkan oleh orang-orang pada engkau, dan dapat mengumpul harta dunia. Kena aja aku nuntut ilmu aja supaya aku nih bisa kena
alim, kok jadi penceramah, hari-hari aku gini diundang orang, kau aku mau mengumpulkan amplopnya, nah kesan bola rumah aja misalnya, kesan kendaraan tuh kan, mengumpul harta, niatnya kayak gitu dulu. Maka apa ya? Telah engkau berjalan menuntut ilmu itu kan berjalan lah, ya lah, karena merobohkan agamamu. Sama kamu itu berjalan menuntut ilmu tuh sama engkau merobohkan, meruntuh agama Islammu karena niat kayak itu. Padahal dikira orang baik, oh bagusnya aja menuntut ilmu ya, padahal meruntuh agamanya sendiri karena niatnya tersalah. Hati merobohkan agamamu dan membinasakan dirimu. Binasai diri kalau niatnya tersalah tadi. Di akhirat pang ya tadi binasanya. Masuk neraka tadi. Mencium bau surga jagat tadi. Dan engkau menjual akhiratmu dengan duniamu, sama itu menjual akhirat dengan dunia, sama itu menjual agamanya, menjual ilmunya dengan sedikit daripada dunia. Maka daganganmu itu rugi. Bukan berdagang kayak biasa orang berjualan lah. Jadi kita tuh menuntut ilmu tuh seperti kita tuh berdagang untuk negeri akhirat. Tapi kalau niatnya tak salah tadi, rugi ya dagangannya. Jadi kita menuntut ilmu, kita beramal, kita sama ini berdagang. Kalau niat kita ikhlas, ujung kita di akhirat, kita dagangan kita nih ujungannya ya surga tadi. Tapi kalau niatnya tak salah tadi, bukannya berujung, malah rugi, malah masuk neraka. Gitu. Maka daganganmu itu rugi. Dan tuh perniagaanmu tuh perniagaan lah. Perniagaanmu itu jatuh harga. Ya perniagaan itu ya perdagangan aja lah. Harganya jatuh. Bukannya untung tapi jatuh harganya. Kalau apa contoh habis modal rugi pulang. Misalnya kita tuh nukar kendaraan misalnya 10 juta. Rencana kita nih kan hendak menjual pulang Pak, kita nih yang 20 juta kah? Imbah kita beli 10 juta hendak kita jual, sayangnya harganya ambruk. Orang kada hakun menukari 20 juta, 10 juta ge kada hakun. 5 juta ge kada hakun, 1 juta jurang, 1 juta aja nang payunnya. Nah, ibaratnya kayak itu. Perniagaanmu itu jatuh harganya. Tiada laku, ada payu pulang. Kada ada yang nukarinya. Ini perumpamaan aja lah. Artinya usaha kita nuntut ilmu di dunia ini sia-sia bujung uyuh, bujung habis duit. Apalagi orang menuntut ilmu kawan lagi berapa juta, terjual tanah pohmaan, tasandat demi mengongkosi tolak keluar lagi nuntut ilmu agama ya, karena niatnya kada bujur tadi ya sia-sia berapa puluh juta, berapa miliar nukar kitab misalnya 2 lemari habis duit, kada ada gunanya kada niatnya tidak ada bujur. Di akhirat kada dapat apa-apa, malah dapat api neraka, rugi kalau teh. Nah, tiada laku. Dan gurumu telah membantukan engkau atas maksiatmu itu. Guru nang melajarinya tak ompat juga dapat dosa. Kalau si murid itu menuntut ilmunya bukan karena Allah. Makanya menurut sebagian ulama, kalau ada orang datang ke tempat kita, dia hendak menuntut ilmu, kita takoni dulu niat kita kenapa menuntut ilmu. Kalau niatnya hendak dunia tadi, supaya kau mendebat orang tadi, supaya dapat harta tadi, kada boleh dilajari. Rusaknya mau belajar ilmu, niatnya kada bujur. Lamun dilajari juga sama gurunya tadi membantunya dalam berbuat maksiat. Itu ada sebagian ulama gitu. Itu kalau tidak salah menurut Imam Al-Ghazali ini dalam kitab ini. Kalau menurut Imam Nawawi lajari hadirinya, insya Allah dengan kita melajarinya lambat laun sedikit demi sedikit kita belajar tentang masalah ikhlas, akhirnya jadi ikhlas saya kena. Nah itu Imam Nawawi lah. Imam Nawawi ada orang datang
hendak belajar apa ya? Belajar agama. Apa niatnya hendak belajar agama? Supaya aku alim bang, supaya aku pak alim di kampung, supaya aku hebat di kampung. Tuh niat kada bicara telah. Kita pada akan kada boleh niat kayak itu. Amun niat kayak itu, ikam kada pelajari. Ikam ubah niat ikam niat yang baik karena Allah. Oh, dalam diubahnya niat karena Allah. Kan kita pelajari dah masalah niat dulu. Lalu muncul niat kita pelajari bagaimana sebaiknya ikhlas gitu. Nah itu Imam Nawawi. Kalau Imam Ghazali ini jangan disini terserah ya. Jangan mengikuti Imam Nawawi kan bujur aja keduanya. Imam Ghazali kan disini gurumu telah membantukan engkau atas maksiatmu itu dan menjadi apa tuh? Olehnya lah melihat bahasa Arabnya nih apa nih? Pesiru apa nih ya? Dan menjadi olehnya Bisiru kalau di dalam bahasa Arabnya dia bilang wasyarikun laka bi khusranika. Nah, kalau diartikan kan menjadi kawan guru tadi bagi engkau pada kerugian engkau. Masih ini kan bahasa Betawi namanya. Pesiru bersama-sama engkau di dalam kerugianmu itu. Nah, artinya kawan lah ya Allah. Sama-sama rugi, muridnya rugi, gurunya rugi kalau melajari murid mengerti ikhlas tadi. Nah, maka misal gurumu itu seperti orang yang menjual pedang kepada begal. Begal di bahasa sini ya Allah. Begal. Ini begal ya Allah yang begal merampok. Nah, jadi ada misalnya seseorang hendak belajar lawan seorang guru ilmu agama tapi niatnya kada ikhlas, tetap belajari gurunya tadi. Itu sama gurunya itu ya menjuali pedang kepada orang yang hendak membunuh. Apa hukumnya? Orang tuh hendak membunuh, nyata-nyata hendak membunuh kita julungi, kita juali pedang, berdosa kita lah. Berdosa kita. Amun orang biasanya nongkar pedang, kesan apa? Kesan mengiris bawang, kan bapak? Jual dia aja lah belati. Nongkar pedang kesan apa? Kesan menyembelih sapi kurban, jual dia aja. Tapi kalau misalnya nongkar pedang kesan apa? Kesan mencuntan pohon jagung orang abangi kentan. Nah itu kan mun kita tahu itu haram kita menjual pedang itu atau gasan membunuh orang atau gasan merampok orang, haram kita menjual pedang itu. Sama jual-jualan kita nih jual nubar orang-orang nih datang ke toko kita nukar budrik pang ya sebiji kesana aja sakit kepala jual boleh. Tapi ada orang kan ada sakit kepala, nongkrong mudiknya berapa? 20 biji. Anak muda orangnya. Kesan apa gitu? Kesan apa? Kesan dicampur lawan spretus, yang mabuk. Nah, itu kan haram dijualin. Niatnya anak mabuk. Ada orang mau kalem. Maka sana pelem. Kesan ngelem kertas. Ngelem benda. Ada orang jual aja, ada orang paling besar pak kesan mayon, haram melempok ngaranya tuh kan, jangan dijual ya, berdosa kita. Nah, kayak itu, umpamanya nih, guru nang melajari orang nang niatnya kan ikhlas, seperti dia menjual pedang kepada begal merampok atau orang nang membunuh ahli berdosa. Nah, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam halaman 40. Barang siapa membantu atas membuat maksiat
dengan setengah betul pati kata kan? Pati kata sekalipun kalau bahasa Arabnya tidak man a'ana ala maksiatin walau bisyarti kalimatin kana syarikan lahu, kalau ulun artikan siapa yang menolong atas maksiat sekalipun dengan separuh kalimat, saya adalah ia berserikat baginya pada dosanya. Ini kan setengah pati kata ya setengah kalimat lah. Sekalipun misalnya menjadilah ia sekutu pada membuat maksiat itu adanya. Ada orang berbuat maksiat, hendak berbuat maksiat, kita bantu, kita tolonginya walaupun dengan satu kalimat gitu, atau setengah kalimat, kita dapat dosanya sama. Contoh kayak ini. Kita tahu orang nih hendak tolak maksiat, malah ini kepada lawan kita. Di mana aja? Di salon aja. Orang ketujuh tempat apa contohnya ya? yang lain aja itu sudah masyhur itu ya Allah. Tempat orang apa? Sudah tadi yang lain aja pulang. Sudah masyhur kan. Tempat nyabu sudah cakep tuh kita mendengar kan. Tempat berjualan buntut aja ya Allah. Di mana aja orang tempat berjualan buntut ya. Aku hendak nukar kupon putih ya. Kan kita tahu nukar buntut tuh hukumnya haramnya Allah, dosa dan duitnya kada halal bila menang bah. Bila rugi ya rugi aja. Untung-untungan nih. Bahkan kada ada untungnya untuk haram tak biar menang gitu. Rugi aja duitnya haramnya tak. Jadi kita tuh kita. Nah, kata-katanya dia tuh ya. Berapa huruf tuh? T-O-H. Tuh kita. Walau bisyarti kalimatin, sekalipun dengan separuh kalimat. Kadang kapan jadi situ kan? Datang ini saya ada orang mau jualan. Teman kebanyakan. Ini sedikit aja. Tuh. Datangnya itu nukar pohon putihnya. Menangkah, kadang menangkah, luputkah hanya menembak yola. Ini tidak berdosa. Kita dapat fotokopian dosanya juga gara-gara kita menolonginya berbuat maksiat walaupun dengan satu kalimat tuh. Itu kiasnya lah. Artinya dikias tadi, bila kita tahu orang itu niatnya kada ikhlas nuntut ilmu, kita melajari. Lalu ilmunya tuh ya ilmu jadi ilmu dar, ilmu yang membahayakan dia. Di negeri akhirat tahu tak ya yang kita melajari ini ruginya di negeri akhirat juga. Nah oleh karena itu, lamun hendak melajari orang kayak itu, hendak melajari juga nih. Ikuti ya pendapat Imam Nawawi tadi, pelajari aja, cuman sampai dilajari masalah niat. Bujurkan niat. Yang penting nih. Nah, itu. Dalilnya lagi dari kitab Bidayatul Hidayah. Ingin situ gitulah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membujurkan hati kita sehingga kita berniat menuntut ilmu ini sampai ke mati ini niat karena Allah Ta'ala ya, dan tidak ada niat-niat dunia, supaya kita ilmu kita berberkah, ilmu kita manfaat, supaya kita selamat di akhirat dan tidak masuk neraka gitu nah. Amin ya rabbal alamin. Ala tilka niyah ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم